Indonesia, Indonesia, Indonesia kembali tidak dapat memberikan hasil maksimal dalam bertandangnya ke Vietnam dalam lanjutan turnamen ASS 2024. Hasil minor 1-0 kalah dari Nguyen CS. Dengan hasil ini timnas bisa dikatakan wajib menang ya di pertandingan terakhir untuk pengen lolos ke babak selanjutnya di semifinal. Bagaimana jalannya pertandingan kemarin match melawan Vietnam kita akan ulas di video kali ini. Sintayong kembali memberikan kejutan di starting. Banyak nama-nama baru yang bisa dikatakan mendapatkan debut ya. Formasi kembali ke 3-4-3 sama kiper Cahya Supriyadi, 3 back di tengah, di belakang Ferrari ada Karel Dimitri. Mungkin ini pakemnya Sintayong ya. 3 ini 4 pemain di tengah. Anan Asnawi di kiri ada Michael Tata melakukan debut. Lalu ada Rivaldo Pakpahan dan juga Arkan Fikri. Ya Rivaldo ini debutnya 3 pemain di depan. Maulana, Arkan Rizky Rehanan dan juga aku bicara Pak Maulana kan juga debut. Berarti di sini ada 3 nama debutan. Tata, Rivaldo, Maulana itu. Dan saat babak pertama belum selesai, Rivaldo itu diganti. Yang Rivaldo Papahan yang bisa dikatakan mainnya so-so lah. Mainnya so-so, tapi cukup oke. Ya di menit 40 harus diganti oleh Rafael Strike. Ya, banyak pergantian. Ya kalau kita lihat di sini pergantian pemainnya di start dari menit 40 ya. Yang Rivaldo Pogba cedera. Awal babak kedua, Poppy masih belum memberikan double signifikan. Ganti oleh Kapitan, lalu pertama kali masuk menggantikan Michael Tata. Udah, lalu kebobolan kita. Terus menit 80 Ronaldo Kuate menggantikan Raihan Hanan. Terus back Robi Darwis masuk menggantikan Dimitri. Mungkin ada beberapa pertanyaan kalau saya melihat di sini ya. Satu, kenapa Victor Betan itu tidak pernah main jadi starter? Satu. Yang kedua, Ronaldo Kuate pun juga sama tidak pernah jadi starter. Padahal 2 pemain ini kalau menurut saya Victor Betan ini untuk ukuran 3 match selalu main sebagai pengganti itu cukup oke. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Ronaldo Kuate pun tidak mendapatkan menit play. Nah, itu aneh gitu. Itu beberapa hal gitu. Kalau ditanya apakah match kemarin Indonesia oke mainnya, kalau menurut saya dibanding lawan Laos emang better, memang lebih oke gitu. Bahkan dari segi defense lebih disiplin. Tetapi penyerangannya juga kacau gitu, masih kacau, masih jarang sekali mendapatkan peluang. Kalau kita lihat secara statistik pun hanya 2 shoot dan 1 on target. Ball possession kalah 28, akurasi crossing 74% yang menunjukkan memang kita all out defense gitu ya. Dengan hasil ini timnas di rank 2, poin 4. Nah, dengan 3 main. Kita masih ada sisa 1 match yaitu melawan Filipina ya. Filipina masih ada 2 match yaitu lawan Vietnam dan kita itu. Jikalau mereka berhasil menang melawan Vietnam ya, jadi poin mereka akan 5. Nah, ini akan seru nih. 6, 5, 4. Ya, kalau Filipina bisa mengalahin Vietnam. Nah, poinnya adalah dia bisa mengalahin Vietnam. Dan main nanti ke 18 atau hari Rabu ya di Filipina. Gitu, itu sangatlah krusial banget gitu. Tapi apapun hasil dari Filipina lawan Vietnam, yang entah itu Filipina menang atau Vietnam yang menang, whatever lah ya menurut saya, tapi Indonesia wajib menang nantinya di hari Sabtu. Ya jikalau pengen lolos. Karena si Laos ini pun juga di partai terakhir masih ada peluang untuk lolos ya, dia harus melawan si Myanmar gitu. Kalau dia renang kan poinnya 5 juga ya. Nah, jadi ini Laos punya peluang meskipun masih sangat kecil sekali ya. Kalau Filipina draw terus kan poinnya 4. Indonesia juga poin 5 sih nantinya kalau dia draw Filipina draw. Poinnya sama kalau Laos menang lawan Myanmar. Jadi potensi Laos untuk lolos masih ada kansnya, tapi sangatlah kecil sekali tergantung dia berhasil menang lawan Myanmar berapa gitu. Jadi itu kalau menurut saya ya PR kembali. Skuad yang ada kali ini sangatlah tidak konsisten lah. Bahkan masih banyak PR sekali. Saya penasaran nih kalau timnas ini main 3-4-3 dipercaya
Bek mungkin udah pasti lah ya Ferrari, Cannavaro, Dimitri, oke. 4 pemain di tengah. Nah ini saya penasaran Asnawi akan langsung main di kanan kiri. Nah di tengah ini saya penasaran dengan Arkan dan Ricardo Pepahan main. Misal dia udah fit ya. Nah di depan 3 pemain di depan saya berharap Victor Detan, Rafael Struijk, dan juga Ronaldo Kuate mainkan di starting. Atau mungkin Arhan dan juga Marcelino yang kita sekalian aja sekalian all out attack juga gitu ya. Main 3-4-3 tapi ofensif banget gitu. Nah itu gimana? Nah itu hal yang patut kita tunggu dan saya penasaran gitu. Yang jadi catatan adalah Sintayong ini selalu berganti-ganti formasi, startingnya selalu berubah-ubah dari match satu ke match yang lain. Itu hal yang di satu sisi menyulitkan yang namanya lawan, tapi di satu sisi kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia pun juga agak tahu siapa yang akan main gitu. Itu surprise juga nih pelatih ini. Jadi itu, cuman apapun hasil dari AFF ini menurut saya tidak ada alasan lah meskipun Sintayong mengatakan mengeluhkan jadwal timnas lah dan jadwal Liga 1 lah dan lain-lain. Menurut saya dia tetap harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, bukan dalam hal gitu tanggung jawab terus, mundur diri negara ya, dia mau ngakuin aja bahwa ini murni kesalahan saya, kalau itu memang gagal nantinya di AFF ya sudah, akuin aja. Dah itu aja menurut saya sangatlah cukup dan dia akan terlihat, aware sih, bijak dan juga berjiwa kesatria sih, itu aja sih. Jadi itu, don't expect too much, tapi peluang untuk lolos masih ada. Ya meskipun kalaupun lolos kalau yang ditunggu kemungkinan adalah si Thailand ya, di grup sebelah sebagai juara tuh, whatever, tapi menurut saya, nggak usah expect dia bisa juara sih di AFF Cup ya. Sejak di awal ya dan expect too much dengan target juara masuk final pun juga agak PR. Terus melihat performa juga kayak gini ya, ya kembali lagi expect too much. Itu aja sih, lebih baik kita fokus memang ke kualifikasi Piala Dunia untuk peluang lolos ke Piala Dunia. Jadi itu, semoga match terakhir lawan Filipina lebih enak lah permainannya ditonton. Itu aja sih hasil akhir nanti yang penting enak dulu di itu aja sih.